Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya, sehingga kami dapat mempresentasikan materi kami pada hari yang penuh berkah ini. Langsung saja, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan pendidikan inklusif. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 topik. Topik yang pertama adalah sejarah dan perkembangan pendidikan inklusi, yang kedua perkembangan pendidikan inklusif di dunia, dan yang ketiga perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia, baik itu segregasi, integrasi, dan inklusi. Untuk pembahasan yang pertama, ada sejarah perkembangan pendidikan inklusi, di mana sejarah perkembangan inklusi di dunia pada mulanya diawali dari negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, dan Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy. Selanjutnya di Inggris pada tahun 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak kebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusi di dunia tersebut, maka pemerintahan Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an. Kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif. Untuk selanjutnya, marilah kita simak video berikut ini. Bagaimana sejarah pendidikan inklusi? Sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1994, pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental sudah terjamin secara hukum. Pada tanggal 3 Desember 1992 dicanangkan sebagai Hari Disabilitas Internasional oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga hampir di seluruh dunia memperingatinya. Disabilitas sendiri merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris disability yang berarti cacat. Lalu, bagaimanakah perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia? Perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia, proses menuju pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia hakikatnya sudah berlangsung lama, yakni sejak tahun 1960-an, ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB tunanetra di Bandung untuk masuk ke sekolah umum. Meskipun ada upaya penolakan dari pihak sekolah, lambat laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap anak penyandang cacat. Beberapa sekolah umum akhirnya bersedia menerima siswa tunanetra. Adakah permasalahan dalam pendidikan inklusi? Permasalahan pendidikan inklusi ada beberapa bagian. Yang pertama, tenaga pendidik guru. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, manajemen sekolah. Yang keempat, kurikulum. Yang kelima, proses pembelajaran. Yang keenam, sarana prasarana. Dan yang terakhir, kerjasama. Kesimpulannya, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh pembelajaran yang bermutu, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Mereka adalah anak-anak istimewa yang seharusnya juga mendapatkan perlakuan yang istimewa, bukan justru disisihkan atau mendapatkan perlakuan diskriminatif dengan teman-teman sebayanya, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Thank you. Konferensi Dunia tentang Pendidikan Khusus tahun 1994 yang diadakan di Salamanca, Spanyol memperoleh keputusan akhir yang sekarang kita kenal dengan pernyataan Salamanca. Pernyataan tersebut menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat internasional untuk mendukung dan memprioritaskan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif.
dan bekerja sama untuk mendukung dan memperluas penyediaan pendidikan inklusif. Dengan mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus harus dididik dalam sistem pendidikan reguler atau yang biasa disebut di beberapa negara dengan sebutan sistem pendidikan utama. Salamanca Statement dalam UNESCO 1994 mengeluarkan tantangan global yang sangat kuat dengan gagasan umum bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak termasuk dalam arus utama sekolah atau yang sering dikenal dengan sistem pendidikan umum. Sejarah perkembangan layanan pendidikan ABK terdapat dalam dua model pendidikan, yaitu yang pertama model pendidikan segregasi dan yang kedua model pendidikan integrasi. Model pertama yaitu model pendidikan bentuk segregasi yang dikenal dengan sekolah luar biasa atau biasa disingkat dengan SLB. Model yang kedua yaitu pendidikan integrasi yang merupakan perpaduan antara pendidikan reguler dengan pendidikan ABK atau yang sekarang kita kenal dengan istilah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dengan jenjang pendidikan yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Setelah itu, di tahun 1980-an, istilah inclusive education diperkenalkan dan dipraktekkan di Kanada dan berkembang ke Amerika Serikat dan negara-negara yang lain. Perkembangan pendidikan inklusif di dunia dimulai pada tahun 1960-an, di mana pendidikan utama integrasi bagi tunanetra dimulai dipraktekkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat contohnya, pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Di Inggris dalam NH 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran pada pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Berdasarkan perkembangan sejarah dunia, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2000 mengembangkan lagi sistem pendidikan inklusif. Sistem tersebut merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan terpadu yang sebelumnya telah diterapkan di Indonesia pada tahun 1980, tetapi tidak berkembang dan mulai lagi tahun 2000 dengan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan inklusif. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia, segregasi, integrasi, inklusi. Di antara provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara pendidikan inklusif yaitu yang pertama pada tahun 2012 dimulai oleh Provinsi Kalimantan Selatan, yang kedua pada tahun 2013 dilanjutkan oleh Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Yang ketiga, pada tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri, disusul oleh Provinsi Sumatera Barat, Bali, dan Lampung. Yang keempat, pada tahun 2015 hanya Provinsi Sumatera Utara yang tercatat mendeklarasikan diri. Yang keenam, baru pada tahun 2016 Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur menjadi provinsi yang mendeklarasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Kemudian pada tahun 2005, diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Selanjutnya, pada tahun 2000, pemerintah Republik Indonesia mengembangkan produk pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an.
tetapi kemudian kurang berkembang dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif. Berikutnya ini ada tujuan pendidikan inklusif di Indonesia. Apa sih tujuan dari pendidikan inklusif ini diselenggarakan di Indonesia? Yang pertama itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Kemudian itu ada berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan juga ayat 2 itu yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian itu juga ada dari Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi dengan melihat adanya penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pengaturan pendidikan memiliki sistem pendidikan yang pembelajarannya yang berbeda juga. Jadi pertama itu ada di sini dari penyelenggaraan pendidikan Indonesia, yang pertama itu ada pendidikan inklusif secara segregasi. Nah, jadi pendidikan segregasi ini adalah pendidikan atau sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Nah, jadi di Indonesia itu bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan pada peserta didik. Seperti misalnya tuh sekolah luar biasa bagian A itu untuk anak tunarungu, sekolah luar biasa bagian B itu untuk tunanetra, sekolah luar biasa bagian C itu untuk anak tunagrahita. Kemudian ada sekolah luar biasa bagian D itu untuk tunalaras. Hakikat pendidikan segregasi ini merupakan sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Adapun kelebihan dari sistem pendidikan segregasi ini, yang pertama, komunikasi yang mudah dan lancar. Kedua, metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Ketiga, rasa ketenangan saat belajar pun akan ada. Keempat, sarana dan prasarana yang sesuai. Kelima, guru lebih mudah untuk merencanakan dan melakukan pembelajaran karena siswanya homogen. Jadi siswa homogen itu yaitu kelas yang dihuni oleh siswa dengan kemampuan sama atau tidak jauh berbeda. Adapun kekurangan dari pendidikan segregasi ini, pertama itu sosialisasi yang terbatas, penyelenggaraan pendidikan yang cukup mahal, dan butuh fasilitas yang banyak, yang spesifik dan spesialis juga. Kemudian tidak terikat dan bebas bersaing. Kemudian itu ada pendidikan integrasi. Pendidikan integrasi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik sekolah luar biasa atau anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar dalam waktu tertentu di sekolah reguler sesuai dengan kelas yang ada, misalnya hanya dalam pelajaran kesenian atau olahraga. Jadi peserta didik ini bersama dengan peserta didik reguler berada dalam kelas yang sama. Adapun kelebihan dari sistem pendidikan integrasi ini adalah siswa yang berkebutuhan khusus dapat bermain bersama-sama dengan siswa pada umumnya. Kemudian, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan suasana yang lebih kompetitif karena di sekolah umum ada lebih banyak siswa dibanding di sekolah luar biasa. Siswa berkebutuhan khusus dapat membangun rasa percaya diri yang lebih baik. Siswa berkebutuhan khusus dapat bersekolah di mana saja, bahkan sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya pun bisa. Kelemahan dari pendidikan integrasi yaitu anak berkebutuhan khusus
harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Pada saat-saat tertentu, kondisi ini dapat menyulitkan mereka. Apa sih sistem sekolah inklusi itu? Nah, sistem sekolah inklusi adalah yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa yang berkebutuhan khusus dalam program yang sama. Kelebihan dari sistem ini yaitu anak berkebutuhan khusus atau anak pada umumnya dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakatnya. Selain itu, kebutuhan pendidiknya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya masing-masing. Adapun kekurangan dari sistem ini yaitu minimnya sarana penunjang pendidikan inklusi dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah dengan adanya sistem pendidikan segregasi, integrasi, dan inklusi, para siswa yang mempunyai disabilitas dapat menentukan alternatif yang tepat untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.